membaca. Baik, Rupahnia Sahal, silakan dibaca ayat yang akan kita bahas. Ini ya Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum shaffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwin wa nufur. Ayat 19. Apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Ayat 20. Atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Ayat 21. Atau siapakah dia yang memberi kamu rizki jika Allah menahan rizkinya? Sebenarnya mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Baik, Jazakallah ya Rupahnia atas bacaan. Baik, pada ayat-ayat yang tadi dibacakan terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur segala urusan. Kullu yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah sibuk mengatur urusan makhluk-makhluknya. Tidak hanya manusia tapi juga makhluk yang lain, termasuk burung-burung dan juga tentunya mewakili dari burung-burung binatang-binatang yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali adalah menanggung rezeki burung. Walaupun di sini Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk umum ya menyatakan dalam ayatnya awalam yarau ila tayri fawqahum shaffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahan burung di udara selain Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Ayat ini ya diawali dengan bentuk istifham, ya, kata tanya, ya, yang bertujuan mengecam terhadap orang-orang yang ingkar akan kekuasaan Allah. Ya, kalau pada ayat sebelumnya kan menceritakan tentang syaitan, menceritakan orang kafir, ya, orang-orang yang diberikan oleh Allah fasilitas berupa diutusnya para nabi dan juga kitab yang mereka bawa, tapi diingkari oleh orang kafir. Ya tentunya pengingkaran mereka terhadap Rasul, pengingkaran mereka terhadap kitab yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu berarti mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang mengatur segala urusan mereka, kehidupan mereka. Karenanya di sini Allah ingin menyampaikan kecaman dalam bentuk pertanyaan. Awalan yarau. Apakah mereka tidak melihat? Apakah mereka tidak memanfaatkan atau memfungsikan penglihatan mereka? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan ya ketika Allah mengatakan yarau dengan ro'a itu kan kalau dalam fi'il madhinya berarti menggunakan penglihatan ditambah dengan akal. Melihat sambil berpikir. Melihat sambil merenung apa yang terjadi pada ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah. Karena ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Di sini Allah ingin memperlihatkan ayat kauniyah
walaupun dalam bentuk pertanyaan, yang pertanyaannya untuk mengecam mereka yang tidak mau memanfaatkan, tidak mau menggunakan akal dan penglihatan. Awalam yarau. Tidakkah mereka memperhatikan? Tidakkah mereka merenungkan dari apa yang memang ada di antara kehidupan mereka? Di atas mereka itu apa yang terjadi? Kan? Ya kalau dalam nasihatnya Rasulullah SAW, beliau mengutip dari hadis yang termaktub di dalam Suhuf Ibrahim itu kan ada 4 yang hendaknya digunakan oleh setiap insan waktu yang Allah sediakan. Apa itu? Pertama, sa'atun yunaji fi rabbah, waktu yang digunakan untuk beribadah, bermunajat. Yang kedua, sa'atun yatafakkaru fi sun'illah, waktu yang digunakan untuk merenung, untuk tafakkur terkait dengan ciptaan-ciptaan Allah. Yang ketiga, sa'atun yuhasibu fiha nafsahu, waktu yang digunakan untuk muhasabah, introspeksi diri, kontemplasi dan sebagainya. Dan terakhir adalah sa'atun yaqdi fiha hajatahu, waktu yang digunakan untuk memenuhi hajatnya. Nah, yang di poin 2 tadi disebutkan di situ sa'atun yatafakkaru fi sun'illah, waktu yang digunakan untuk tafakur. Ya, bagaimana melihat kondisi yang ada di sekitar, bagaimana kejadian yang ada di sekitar, bagaimana peristiwa-peristiwa yang mereka saksikan setiap hari. Nah, di antaranya adalah di sini disebutkan tentang burung. Awalam yarau ila toiri. Apakah mereka tidak memperhatikan? Apakah mereka tidak melihat dengan orang-orang kafir terkait dengan burung? Apa yang mereka lakukan burung-burung itu? Sofati wa yaqbid. Burung yang kelihatan terbang, gitu kan? Ya, kadang mengepakkan, membuka sayapnya, ya, sehingga bisa terbang dan bisa bergerak. Ya. Kadang ke atas, kadang ke bawah, ya. Kadang melayang ke kiri, melayang ke kanan. Ya. Itulah yang dilakukan oleh burung-burung. Wa yaqbid, kadang juga dikakupkan itu sayap-sayapnya. Ini kan peristiwa yang kadang-kadang biasa, kan? Bagi kita mungkin biasa, bagi kita mungkin tiap hari kita saksikan, ya. Walaupun kalau yang di Jakarta sudah agak jarang yang lihat burung, karena sudah banyak bukan pohon-pohon, ya, tapi bangunan-bangunan, ya, sehingga burung kesulitan untuk tinggal atau untuk mendapatkan tempat di mana mereka ya bergerak atau juga melakukan aktivitas, ya, biasanya di atas pohon. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memang sengaja, ya, membuat awal kata dalam ayat ini dengan bentuk, ya, istifham, pertanyaan yang tujuannya mengecam. Ya. Kalau dikatakan dengan istifham ingkari lah, ya. Ya, jadi pertanyaan untuk mengingkari, kenapa sih gitu kan? Kenapa sih kalian, ya, tidak memperhatikan, tidak melihat, padahal yang melakukan ini bukan burung-burung atau bukan karena mereka sendiri yang mengatupkan dan juga mengepakkan sayapnya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecaman terhadap orang-orang yang ingkar akan kekuasaan Allah, bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, termasuk pada sekumpulan burung yang terbang di atas langit. Ya. Ini cara tegas ya Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan. Ya, bagaimana juga nanti kita lihat kenapa sih kok ditafsirkan dengan burung, ya. Apa hakikat dari burung-burung yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan untuk dijadikan sebagai pelajaran kita manusia yang tinggal. Nah, begitu juga Allah katakan dengan ma yumsikuhunna. Di ayat itu kita ambil satu kalimat lagi atau satu kata, ya dengan amsaka. Cara harfiah berarti menempatkan sesuatu di tangan. Seperti saya atau kalian ketika amsaka to'am, memegang makanan. Apakah berupa roti, ya, berupa kue dan sebagainya, amsaka berarti saya sedang memegang atau kalian sedang menempatkan makanan itu di tangan. Atau kadang dengan merebut, amsaka bisa merebut, mengambil dengan paksa, atau dengan memegang atau menahan. Nah,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini ma yumsikuhunna illar rahman, di saat burung terbang, di saat burung mengatupkan dan mengepakkan sayapnya, seharusnya dia jatuh. Seharusnya dia bisa tertarik gravitasi, tapi tidak. Nah, ini berarti ada tangan yang tidak kelihatan, ya, zat yang berkuasa untuk membuat burung bisa terbang dengan nyaman dan dengan leluasa. Maka dikatakan ma yumsikuhunna illar rahman. Jadi Allah Azza wa Jalla yang memegang burung dengan kekuasaannya. Walaupun dengan memegang bukan dengan berarti menghentikan, gitu kan? Tapi bisa jadi dia Allah menahan bahwa dia tidak tertarik gravitasi bumi dan juga tidak jatuh. Nah, tingkat kesempurnaan yang dicapai beberapa spesies burung memang menurut data ilmiah modern menunjukkan perilaku terbang dengan bermigrasi secara terorganisasi. Ya. Proses migrasi itu merupakan perjalanan panjang yang dilakukan oleh jenis burung-burung yang muda. Nah, di sini juga merupakan satu pelajaran ya bahwa burung itu merupakan binatang yang cukup kuat, ya. Terbang ya dan juga melakukan migrasi perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Ya tentunya banyak jenis-jenisnya ya. Ada burung yang kecil, ada yang burung yang besar, ada yang burung berparuh, ada yang tidak berparuh, ada burung yang bisa dimakan, ada burung yang tidak boleh dimakan. Ya. Ada jenis burung yang suaranya merdu, ada burung yang biasa saja, ada juga burung yang bisa meniru suara manusia, dan banyak hal ya, berbagai hal yang ya jenis-jenis burung yang intinya bahwa burung merupakan simbol dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan mereka, di mana mereka terbang dengan leluasa, tidak jatuh dari atas ke bawah. Nah, di ayat ini juga menyatakan apakah mereka buta, itu kan? Ya, seakan-akan Allah mengatakan apakah mereka buta karena tidak menggunakan mata dan tidak memperhatikan burung-burung ketika terbang di atas mereka yang sering kali mengembangkan sayap-sayapnya atau sesekali mengatupkan sayap-sayapnya itu. Tidak ada yang menahan mereka di udara sehingga tidak jatuh, baik dalam keadaan mengembangkan maupun mengatupkan sayap. Selain Ar-Rahman, Tuhan pelimpah rahmat bagi semua makhluk. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala sesuatu. Nah, di sini juga secara simpel ya, Allah mengatakan dengan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, atau dengan kata bentuk kata kerja dan kata sifat yang khususnya. Tapi kata Allah dengan Ar-Rahman. Karena sifat dominan yang dimiliki oleh Allah adalah Ar-Rahman. Ayat pertama yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Ar-Rahman. Artinya memang Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada makhluknya terutama manusia, Allah memiliki sifat Rahman, wa rahmati wasi'at kullasyai. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, rahmatku meliputi segala sesuatu. Dan juga dengan Ar-Rahman ya, bagi siapa saja tidak boleh berputus asa. Karena rahmat Allah katanya taghlibu ghadabi. Rahmat Allah mengalahkan amarah Allah. Begitu juga ya dalam bentuk ya Ar-Rahman, Allah ingin menjelaskan Allah tidak sekedar memberikan rahmatnya kepada manusia atau juga kepada yang lebih khusus kepada orang beriman, tapi Allah bisa saja memberikan kepada semua makhluk. Kalau manusia, semua manusia, mau yang beriman, mau yang kafir, mau yang taat atau yang maksiat, mau yang bandel atau yang soleh, ya, mau yang senantiasa berbuat baik atau senantiasa berbuat jahat, atau yang zalim atau tidak, Allah berikan semua. Ar-Rahman wasiat kullasyai. Rahman Allah itu mengungguli dan mencakup ya segala sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan dengan Ar-Rahman terhadap binatang pun juga Allah berikan. Jadi untuk menjelaskan hal demikian ya, mayumsikuhuna illar rahman. Nah, di sini memang Allah Subhanahu wa taala kembali menjelaskan tentang kekuasaannya. Kalau kita ya, review ya pada ayat pertama, ayat kedua, lalu bahasan ketiga, bahasan keempat gitu kan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memperlihatkan kekuasaannya
Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini juga rangkaian daripada Allah Subhanahu wa taala adalah raja di raja. Allah segala sesuatu memiliki kehendak, memiliki kuasa. Di antaranya adalah juga dengan memperlihatkan kekuasaan Allah dari sisi ya, memberikan dan menguasai, dan juga ya kebebasan yang dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah, di antaranya adalah burung ya. Mereka burung-burung ya melakukan aktivitas dengan leluasanya tidak lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala yang Rahman. Kuasa Allah atas segala yang di atas, inilah tamsil, perumpamaan Allah yang begitu dekat dan sering terlihat oleh manusia secara kasat mata. Jadi Allah memberikan tamsil itu nggak perlu jauh-jauh ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan untuk dijadikan pelajaran, itu nggak perlu mengawang lebih jauh dan sangat jauh, enggak. Cukup yang ada di atas mereka. Burung-burung yang kadang ya silih berganti terbang ya, beragam corak dan macamnya. Kadang ada juga yang dipelihara di rumah ya. Dengan suara yang merdu akhirnya dipelihara, dengan suaranya yang bisa meniru akhirnya dipelihara. Kadang diajarkan ayat Quran, diajarkan salam ya. Akhirnya ketika orang datang ya mendengar ucapan assalamualaikum, assalamualaikum ya. Kadang baca-bacaan Quran ya dan sebagainya. Nah, itu bagian daripada diantara ya, makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya, yang membuat orang senang dengan kehadiran burung ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh ya. Kalau Allah mengatakan dengan yanzur ya cukup ya. Awalam yanzuru gitu kan. Sebagaimana ya yang juga disebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah kan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat ya. Cukup sebenarnya karena melihat dengan mata yang nampak di hadapannya langsung. Ya. Itu kan kata Nazoro ya, melihat dengan mata langsung ya. Yang ini sudah saya bahas jadi pertemuan yang kedua kalau nggak salah ya, dengan ro'a itu kan. Bahwa ro'a itu kan bagian kedua, bahwa ro'a itu melihat dengan dibantu akal ya. Melihat sambil berpikir. Nah, di sini juga diperintahkan demikian. Walaupun sebenarnya tanpa dipikirkan juga cukup. Ya dengan Nasoro itu kan. Karena memang setiap hari kelihatan itu burung. Ya, burung yang ada di atas mereka yang terbang silih berganti kanan kiri ya. Kadang juga meliuk-liuk dan sebagainya. Nah, binatang yang terbang di atas kadang mengantuk, kadang mengepakkan sayap, dan yang sejenis mereka tidak jatuh oleh tarikan gravitasi bumi. Begitu juga pesawat yang terbang di atas tidak jatuh oleh karena kuasa Allah. Ya ini tamsilan sebenarnya. Ya. Di mana manusia meniru burung sehingga terbuatlah ya pesawat ya. Dengan pesawat akhirnya manusia bisa melakukan perjalanan yang harusnya jangkauannya lama ya karena jauh, tapi bisa cepat ya. Dari sini ke Amerika bisa hanya berapa 12 jam ya mungkin ya. Atau ya lebih dikit 18 jam kan. Kalau sebelumnya naik kapal laut bisa sebulan 2 bulan. Dan juga ke daerah-daerah yang ada di Indonesia juga demikian. Yang kalau naik mobil bisa berjam-jam, sampai 12 jam, sampai 24 jam, tapi dengan pesawat bisa diringkas menjadi 2 jam atau 3 jam. Nah, begitulah ya. Kadang ada juga ungkapan yang menarik gitu kan. Kalau seni itu membuat hidup jadi indah. Kalau ilmu membuat hidup jadi mudah. Nah, Islam ya, kita memiliki ajaran Islam membuat hidup jadi terarah ya. Subhanallah ya. Kalimat yang indah. Ya. Jadi kalau seni membuat hidup menjadi indah. Kalau ilmu, nah di sini kan kita disuruh untuk bagaimana melihat ilmu ya, yarau ya, melihat dengan menggunakan ilmu, membuat hidup kita jadi mudah. Ya dengan mudahnya kita bisa beraktivitas. Walaupun kemudahan seringkali juga membuat kita terlena. Ya, kita lihat bagaimana ya karena ilmu ya orang yang berjalan tadinya jauh menjadi cepat ya atau menjadi ringkas ya. Komunikasi juga demikian ya. Sekarang kita dalam kondisi pandemi ya, akhirnya tetap kita jalankan kuliah dengan menggunakan teknologi ya. Media Zoom dan media internet ya. Sehingga
kita bisa melaksanakan aktivitas ya dengan ya, kondisi yang memang terbatas aktivitas, tapi bisa mendapatkan ilmu juga. Dan tentunya dengan Islam atau dengan Al-Quran, kita mendapatkan ini, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat hidup kita ini terarah. Nah, begitulah yang terjadi ditafsirkan oleh Allah dengan burung. Akhirnya kemajuan teknologi, manusia berkesimpulan burung saja bisa terbang ya dengan menggunakan sayap ya, walaupun yang dibuat oleh manusia kapal itu tidak dikatupkan, ada sayapnya tapi tidak dikatupkan ya, tapi terus ya ada kayak mengepakkan terus sehingga bisa terbang dan akhirnya bisa menjadi alat transportasi yang mempercepat jarak ya sampai jarak tempuh. Nah, lalu bahwa semua pergerakan yang ada di atas adalah terjadi dengan sendirinya. Ini yang ingin diambil ya ibrahnya. Di sana ada yang menahannya sehingga tidak jatuh. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan bahwa hanya dengan sayapnya burung bisa terbang, berputar dan lain-lainnya ya. Hanya karena sendirinya bukan. Namun ada yang membuat mereka terbang lalu bergerak dan berputar. Jadi tidak ada yang mengatakan ya. Ya kalau mungkin ada yang tidak percaya Allah mungkin ya. Ya, tapi hakikatnya nanti akan disadari bahwa dia akan keliru. Ya, bahwa dia memang salah sebenarnya. Ya, bahwa di sana ada zat yang menahan. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rahman. Bahkan dalam ayat lain dikatakan ya sejenis ya atau sejalan dengan ayat yang kita bahas surat An-Nahl kalau salah disebutkan alam yarau ila thairi mustakharatin fi jawis samai ma yumsikuhunna illa rahman illa Allah ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas ya. Ya, di musakharat itu kan terbang dengan begitu bebasnya ya. Ya. Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian itu ya adalah tanda-tanda kebesaran Allah ya bagi orang yang beriman. Akan menjadi keimanan yang menguatkan kan bagi mereka yang beriman ya, meyakini bahwa semua adalah ya, wujud karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa indahnya kebesaran Allah dengan menciptakan hewan seperti burung. Ya. Tidak lebih dari 11 kali burung disebutkan dalam Al-Quran. Burung bisa terbang dan lepas landas hingga mendarat dengan baik. Itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya Allah ingin kita mendapatkan pelajaran dari hewan kecil ini. Subhanallah. Ya. Jadi hanya dengan burung pelajaran besar, pelajaran yang bagus bisa diambil. Lebih lagi kalau kita pelajari dengan binatang-binatang lain ya. Bagaimana ya akhirnya di situ manusia bisa berpikir ya, untuk terbang ya. Walaupun sendirinya jati manusia tidak bisa terbang gitu kan. Kalaupun bisa dengan alat ya, apa dengan parasut ya atau dengan membuat seperti apa terbang layang gitu kan. Kalau di puncak ada tuh ya suasana atau tempat yang digunakan untuk terbang layang gitu kan. Dari atas ke bawah, tapi nggak bisa naik lagi nanti kecuali harus dibuat lagi ya. Ya kalau burung kan terbang, ya lalu turun dan naik lagi kan bisa. Nah bahkan juga dengan cara lepas landasnya bagaimana, dengan mendaratnya bagaimana itu diajarkan di burung ini. Nah kita lihat apa pelajarannya yang tadi petik ya. Burung adalah hewan yang hampir seluruh tubuhnya ditumbuhi bulu, bersayap, berkaki dua, berdarah panas, berkembang biak dengan bertelur dan bertulang belakang. Bahkan burung adalah kelompok bertulang belakang yang paling besar kalau di antara makhluk yang lain. Nah, di sini kalau kita perhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan tentang burung yang unik. Burung yang unik di mana dia ya punya sayap ya, dia punya kaki tapi cuma dua dan dia berdarah panas. Kenapa berdarah panas? Karena seringkali mereka terbang. Ya. Terbang ke atas itu kan biasanya udaranya dingin.
Di atas itu biasanya di udaranya jarang kalau panas. Makanya dia bisa mengatur ya udara walaupun dingin tapi tetap darahnya ya panas itu kan. Mungkin karena pergerakannya ya. Ya, kalau orang bergerak terus kan, beraktivitas terus, maka darahnya akan encer dan akan mengalir dengan mudahnya di tubuh manusia. Dan dia berkembang biak dengan bertelur dan tulang belakang. Lain lagi juga, burung adalah hewan yang berbobot ringan. Ototnya kuat, ya, inilah bagaimana mereka bisa bertahan di udara dengan berbagai manuvernya. Ya. Selain daripada tadi berdarah panas, ya, dia punya otot yang kuat. Ya. Ya, dia bobotnya ya ringan lah gitu kan. Serta burung adalah hewan yang ringan dan tangguh. Sangat tangguh dia. Makanya ya ada ya kelompok hewan itu kan, ya burung maksudnya, kelompok burung yang dia bermigrasi dari suatu negara ke negara lain ya. Satu daerah lain, kalau di musim panas bagaimana, kalau musim dingin bagaimana gitu kan. Dia bermigrasi itu. Jika sekarang kan kalau di daerah Eropa itu dingin ya. Ya, jadi kalau dingin itu biasanya pohon-pohon pada mati ya, berguguran. Ya, tentunya burung tidak bisa memiliki tempat tinggal di sana. Nanti ada cara bagaimana mereka bermigrasi dulu ke tempat yang panas, udara yang cocok lah, dan di sana tentunya banyak pohon-pohon. Nanti musim panas di tempat yang yang lain, dia akan masuk situ lagi. Nah, inilah diantara ya kelebihan yang dimiliki oleh seekor burung. Bahkan juga burung juga adalah hewan yang dapat menentang gaya gravitasi bumi. Bukan berarti menentang artinya menentang Allah, bukan ya, tapi dia tidak jatuh, ya, dia kokoh dan kuat, ya, kan nggak ada batang, nggak ada tempat untuk dia hinggap, ya. Misalkan ya kalau di atas kan biasanya harus ya, kayak tadi ototnya kuat, tenaga fisiknya kuat, gitu kan. Di atas berlama-lama bisa nggak menemukan tempat dia tinggal, tempat dia hinggap, gitu kan. Kecuali mungkin ya, jauh dan panjang perjalanannya, ya tentunya memang tanpa hambatan ya kalau di atas, gitu ya, bisa cepat juga. Nah, burung dapat terbang naik turun di udara, bahkan anak burung yang baru lahir pun dan tidak tahu soal hukum terbang akan menjatuhkan dirinya dari pohon. Soalnya ia tahu bahwa ia diciptakan untuk bisa terbang. Ya, jadi pelajaran, kan? Walaupun jatuh tapi tidak mengalami sakit, kan? Nanti akan ditolong oleh induknya. Ya. Nah, ini tentunya untuk juga menegaskan tentang pelajaran yang ada. Seiring bertambahnya tahun sejak zaman dahulu, burung menginspirasi para manusia untuk menciptakan suatu teknologi seperti pesawat. Di mana pesawat adalah transportasi bebas hambatan ya. Yang dengan bebas hambatan maka mempercepat jarak antara jarak waktu ya antara tempat landas ya, terus juga tempat yang nanti dia landing ya. Ya cepat lah ya kan, kita tahu lah ya bagaimana cepatnya waktu yang ditempuh oleh karena pesawat dibanding dengan kapal laut atau juga dengan mobil ya daratan udara yang lebih cepat. Burung sebagai contoh ya, pesawat terbang dapat terbang dengan tenang. Tidak tertarik gravitasi bumi, tidak jatuh. Itu karena kehendak Allah tentunya. Ya kan? Ya, contoh dari burung ya. Di mana burung tentunya kita tahu ya tadi sudah saya jelaskan dia menentang gravitasi, tidak ada yang membuat dia jatuh ya. Itu karena memang Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak ya. Kita kan jatuh bukan karena kita tidak punya ini ya, kita tidak punya sayap gitu, tapi karena gravitasi punya kuat. Ya. Seakan-akan burung itu punya alat tersendiri ya untuk tidak ditarik oleh gravitasi. Manusia ya sebagai contoh ya dari burung, manusia dapat melakukan aktivitas di daratan ya di mana dengan mengepakkan sayap berarti menggerakkan ya, pergerakan, interaksi, berbicara, berkomunikasi dan sebagainya. Ya. Artinya kan kalau burung kan kelihatannya cuma mengepakkan dan mengatupkan ya. Nah, mengepakkan itu maksudnya apa gitu kan? Ya tentunya pergerakan ya. Pergerakan ya, aktivitas yang dilakukan oleh setiap kita. Ya, kita di darat tentunya ya dengan bekerja ya melakukan apa saja yang bisa kita lakukan ya itu bagian daripada
punya sayap ya. Kan dalam Al-Isra kalau nggak salah dikatakan wahfid janahaka, ya kan, rendahkanlah sayapmu kan istilahnya kan. Ya itu di antaranya adalah untuk menunjukkan tawadu ya, untuk menunjukkan rendah hati ya, di hadapan orang ya. Dan mengaturkan sayap berarti istirahat ya. Diam, tidak beraktivitas ya. Itu ya contohnya. Di semua hal tersebut adalah ada yang mengatur, yaitu Allah Ar-Rahman. Bukan kita sendiri. Kita orang yang disebut oleh Allah sebagai makhluk yang antara dua ya, yang kita bisa lakukan. Pertama musayyar, yang kedua mukhayyar. Ya sebenarnya dua-duanya bisa kita dapatkan gitu kan. Musayyar artinya kita dijalankan oleh Allah, kita diatur oleh Allah, segalanya ada karena Allah. Sekarang kita belajar, sekarang kita kuliah, sekarang kalian bisa ya mendengarkan ya. Dan semuanya ini saya bisa berbicara, semua ini karena Allah. Allah sayyarkan istilahnya. Allah jalankan, Allah mudahkan ya, aktivitas kita. Ya. Sehingga kita bisa dengan mudahnya melakukan ini tanpa hambatan. Kalaupun ada hambatan kecil-kecil, itu wajar lah ya. Karena bukan karena Allah sebenarnya, tapi karena ya kita sendiri yang sudah kurang maksimal mempersiapkan ya. Baik internetnya, koneksi internetnya, atau alat yang kita gunakannya itu kan. Nah ini musayyar artinya. Dan semua yang ada di muka bumi ini musayyar Allah. Semua yang ada di dalam kehidupan kita di dunia ini adalah musayyar Allah. Allah yang memperjalankan, Allah yang menggerakkan ya. Tidak ada yang terlepas dari Allah. Makanya tadi di awal sudah saya sampaikan surat Ar-Rahman ya kan, kullu yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah sibuk dengan urusan makhluk. Yas'aluhu man fis samawati wal ard ya kan. Kalau ayat sebelumnya dikatakan demikian kan, bahwa Allah memberikan, Allah mengabulkan, Allah memenuhi ya, hajat hidup manusia, hajat hidup makhluk yang lain. Seluruh makhluk Allah hidupkan, Allah berikan ya, karenanya setiap hari Allah sibuk. Allah tidak pernah berhenti dengan kesibukannya. Ya, jadi demikian ya, sebagai contoh burung memberikan inspirasi kepada kita. Nah yang kedua, selain daripada musayyar, kita pun sebenarnya ada yang namanya mukhayyar, khusus manusia tapi ya, khusus manusia diberikan mukhayyar. Bagaimana cara kita memilih yang terbaik dari yang baik. Kadang-kala ada juga yang salah ya. Dia memilih dari yang baik menjadi yang tidak baik. Ada juga yang keliru gitu kan. Seperti orang tidak beriman, ya orang kafir, orang yang ingkar, orang yang maksiat, dia memilih dari yang baik kepada yang tidak baik. Sementara kita yang sudah paham, kita hendaknya memilih dari yang baik kepada yang terbaik, ya, mukhayyar. Kita ingin melakukan apa yang diinginkan Allah, ya, agar kita bisa mendapatkan yang lebih baik. Takdir itu merupakan musayyar Allah, tapi kita bisa ikhtiar memohon kepada Allah agar Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kalau bentuknya yang baik, kita ingin agar lebih baik lagi kita lakukan. Kalau sesuatu yang kurang menyenangkan, minta agar disabarkan. Ya, kalau mungkin yang menyakitkan, agar Allah bisa memberikan yang lebih baik, mengganti dengan yang lain. Ya. Nah, teman-teman sekalian, atau juga para ibu sekalian, ya, mahasiswi kuliah di STIN Al-Hikmah yang dimiliki Allah, ini bagian daripada contoh yang Allah berikan tentang burung, bagaimana kita beraktivitas dalam rangka seperti burung mengatupkan dan juga mengepakkan sayap ya. Artinya kalau mengatupkan istirahat ya, kalau sudah capek istirahat, kalau memang tidak ada yang diucapkan ya diam saja. Kalau memang tidak ada aktivitas ya sudah ya, rehatkan tubuh untuk istirahat gitu kan. Lalu kalau mengepakkan berarti menjalankan aktivitas, bergerak, berharokah, dan berinteraksi, berbicara, berkomunikasi, dan sebagainya. Itu bisa dikatakan sebagai orang yang aktif ya dalam menjalankan aktivitas. Walaupun kita sadar semua aktivitas kita lakukan tetap hanya berdasarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah. Sesungguhnya Allah yang menggerakkan semuanya. Tapi
sekali lagi juga bisa kita katakan semua yang diperintahkan Allah, semua yang didengarkan Allah pasti menuju kebaikan. Ya, pasti menuju kebaikan. Allah ingin arahkan kita pada yang baik. Gak mungkin kan Allah menciptakan manusia, lalu Allah jerumuskan dia masuk neraka. Gak mungkin. Bagi saya nggak mungkin. Saya yakin nggak mungkin Allah menentukan orang ketika diciptakan, oh kamu nanti jadi penghuni neraka. Enggak. Allah ingin arahkan kepada yang baik-baik. Mana dalilnya? Dalilnya ada ya. Dulu sejak dahulu Allah kirimkan para nabi, utusan. Nah sekarang diwarisi oleh para ulama. Ini cara ya, agar manusia terarah, gitu kan? Dengan adanya ayat Islam, dengan ayat Quran terarah. Ya. Begitu juga dengan adanya kitab. Ya sekarang kita memiliki kitab Al-Quran yang abadi, ila yaumil akhir kan. Ini cara juga agar kita terbimbing, ya, mendapatkan arah ya, dari kehidupan ini. Makanya Allah tidak ingin manusia terjerumus pada neraka hakikatnya. Namun sayangnya manusia-manusia ini yang keliru ya, dalam memilih. Diberikan pilihan, ayo dipilihlah kepada yang tidak baik, kepada yang keluar dari jalur yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ya wajar kalau mereka akhirnya masuk neraka. Dan akhirnya Allah katakan innallaha la yazlimuna nasa syai'a wa kinan nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi siapapun dari manusia, enggak ada yang dizalimi oleh Allah. Allah itu tidak zalim. Ya. Bahkan dalam hadis qudsi yang panjang juga Allah menyebut apa? Ya inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu muharraman bainakum fala tazalamu. Wahai sekalian manusia, kata Allah, aku telah mengharamkan zatku pada diriku melakukan kezaliman. Aku haramkan diriku melakukan zalim, gitu kan? Artinya Allah kan ketika berkata tidak akan memungkiri itu, tidak akan menyalahi. Beda dengan orang yang merasa sebagai pejabat, ya sebagai apa pimpinan, gitu kan? Berkata ini, tapi perlakuannya beda, ya. Hari ini melakukan begini, tapi besoknya mengatakan yang lain atau berbuat yang lain. Ini manusia yang suka mengingkari janji, ya. Tapi kalau nggak pernah, innallaha la yukhliqul mi'ad. Jadi ini haram tu zulm, Allah nggak pernah zalim. Lalu kenapa masuk neraka? Bukan Allah yang zalim, kalian sendiri wahai manusia yang zalim balakin nasa anfusahum yazlimun. Karena Allah sudah melakukan apa juga dalam hadis kursi tadi, wa ja'atuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Aku jadikan zalim itu haram bagi kalian, maka jangan saling menzalimi. Nah, kalau ada orang berbuat zalim berarti dia melakukan pelanggaran, ya. Apa yang diharamkan dilakukan oleh manusia. Nah, jadi ini kembali kepada kita, ikhtiar itu, mukhayyar. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada yang baik, lalu nanti ada ikhtiar manusia yang salah dalam memilih. Nah, pelajaran di burung, ya, bisa dua kita ambil, ya, yang utama atau yang menjadi garis besarnya, ya. Pertama adalah gigih dan tawakal. Begitulah burung. Makhluk yang gigih diantaranya adalah burung. Tiap pagi buta burung akan terbang untuk mencari makanan. Mereka gigit tanpa mengeluh dalam melakukan itu hingga sore. Ya. Itulah tawakal yang benar-benar, ya, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dan hadis riwayat Imam Ahmad. Sungguh jika kalian bertawakal kepada Allah, Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti Allah memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung yang selalu keluar di pagi buta dengan tembolok, ya, atau perut yang kosong, gitu kan, dan kembali ke sarang di sore hari dengan tembolok atau perut yang penuh dengan makanan. Ya. Ulama besar katakan, ya, apa in tatawakkalu 'ala Allah haqqa tawakkuli, ya, la razaqakum kama razaqat tayra, ya, taruh bitonan, ya, wata gedu taruh humason wata gedu bitonan. Oh, gimana hadis, ya, ini hadis Nabi SAW sebenarnya. Jadi kalau kalian, kata Nabi SAW, bertawakal kalau dengan sebenarnya akan diberikan rezeki, maka, ya, lakukanlah tawakal, ya. Sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada burung, ya. Mereka gigih dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari perut kosong, namun di sore harinya dengan perut yang penuh dengan makanan untuk diberikan kepada anak-anaknya. Nah, yang kedua juga bahwa burung itu memberikan inspirasi. Nah,
Nanti akan saya tambahkan juga inspirasi yang lain ya dari burung. Burung adalah inspirator sejati dari sisi keindahan, nyanyian, dan kemampuan terbangnya. Ini tiga aspek yang inspirasi menjadikan inspirasi kepada manusia untuk berbuat seperti burung. Keindahan, ya. Burung itu indah, ya. Secara postur tubuh indah sebenarnya. Ada yang memang ya cara khusus ya diambil dari bulu-bulunya. Ada juga cara khusus diambil dari ya nyanyi suaranya, kan merdu. Kan. Ada juga dari gayanya, ya, gaya dia terbang, ya, dan sebagainya. Seperti burung hudhud, ya, jadi informan loyal Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surah An-Naml ayat 20-27, ya, itu kan burung yang dianggap salah ya oleh Nabi Sulaiman, tapi sebenarnya dia sedang melakukan ya investigasi dan pemantauan ya terhadap suatu kelompok atau suatu kaum, ya, yaitu kelompok dan kaum Saba, ya. Sehingga akhirnya ketika Nabi Sulaiman marah ketidakhadiran saat rapat atau saat upacara burung hudhud, tapi burung hudhud punya alasan kenapa tidak hadir, ya. Dan akhirnya Nabi Sulaiman memaklumi dan memberikan apresiasi dengan menugaskan dengan tugas yang lain, ya, tugas lain. Dan juga burung gagak dalam surat Al-Maidah ayat 31 tentang dua ekor burung yang gagak yang dikirim oleh Allah untuk menginspirasi Qabil dan Qabil putra Nabi Adam mengenai tata cara penguburan jenazah saudara kembarnya. Habil atas pembunuhan pertama di dunia itu. Ya, jadi diutus burung bagaimana cara mengubur mayat yang telah dibunuh oleh burung gagak. Akhirnya dijadikan contoh oleh si Qabil, ya, Qabil yang membunuh Habil. Akhirnya si Qabil membunuh dan akhirnya mengubur dengan cara yang diperlihatkan oleh seekor burung. Nah, ini ada 4 burung inspirator, ya. 4 burung yang ini, kalau yang 2 tadi sudah saya sebutkan, ya, tapi saya ulang lagi untuk menguatkan, ya. Pertama, burung hudhud, inspirator harafi dalam berdakwah dan menebarkan kebenaran. Apa sih maksudnya? Ya, dia memang memberikan inspirasi kepada Nabi Sulaiman secara khusus dan kita bahwa siapapun bisa berdakwah, ya. Siapapun bisa melakukan hal yang terbaik, ya, yang dia yakin itu kebaikan. Burung hudhud walaupun dia dalam tanda kutip melanggar, ya, melanggar aturan yang diberikan oleh Nabi Sulaiman, tapi akhirnya dia dimaafkan oleh karena dia memberikan inspirasi terkait dengan adanya suatu kaum yang menyembah selain Allah. Ya, akhirnya setelah itu, ya, kaum ini dipanggil oleh Nabi Sulaiman dan diminta untuk ya tunduk kepada Nabi Sulaiman, yang artinya masuk Islam, masuk dengan ya baik kepada ajaran Nabi Sulaiman. Ya, dia berkata kebenaran, ya, ya tentunya ini kan yang paham Nabi Sulaiman, yang bisa berkomunikasi dengan manusia. Nah, akhirnya ya ketika Hudhud menyampaikan ini wajad tumuratan tamlikum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsun azim wajadtuha wa qauma yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku mendapati suatu kaum yang dipimpin oleh seorang ratu, ya. Yang ratu ini dengan kaumnya itu menyembah matahari selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Sulaiman kaget dengan itu, padahal Nabi Sulaiman posisinya besar tapi tidak memiliki informasi terkait itu, ya. Nah, dengan burung, ya, burung yang punya gerakan cepat itu kan. Jadi punya punya inisiatif itu kan untuk memantau, kan. Inilah namanya harokah. Harokah itu harus senantiasa bergerak, memberikan yang terbaik. Kalau kita ya tentunya bisa melakukan apa saja yang dibanding dengan burung tadi. Yang kedua, burung gagak. Tadi juga sudah contohkan inspirator utama tata cara menguburkan mayat. Kan waktu itu ya cuma dia berdua, ya, atau mungkin dengan bapaknya Nabi Adam dan adik-adiknya, ya, adik dari Habil dan adik dari Qabil. Nah, sementara di kebun itu cuma berdua ini. Ya. Si Qabil berhasil membunuh Habil saudaranya sendiri,
dan tidak tahu bagaimana caranya memperlakukan mayat saudaranya, gitu kan? Maka Allah perlihatkan, bahwa asallahu ghuraban yabhatu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawta akhi. Maka Allah utus burung gagak untuk memberikan contoh, untuk diperlihatkan oleh Allah, wa wariya sawta akhi. Aku perlihatkan kepadanya bagaimana memperlakukan mayat saudara, atau ada mayat bagaimana caranya untuk dikubur. Maka ya, si Qabil pun mengatakan ya wailata ada suan aku namit lahadal qurab fa wariya sawta akhi fa asbaha minan nadimin. Ya, sungguh alangkah ya lemahnya aku, ya, aku diperlihatkan seperti itu tapi aku tidak melakukan. Akhirnya dilakukan juga, diikuti itu cara burung hudhud, ya. Fa warisa akhi, aku akhirnya mengubur saudaraku ke dalam tanah. Ya, akhirnya dia termasuk orang yang menyesal. Yang ketiga burung salwa. Nah, ini jenis burung puyuh, ya. Salah satu makanan yang nikmat. Ya, artinya ya burung bisa dimakan juga, ya, bisa dikonsumsi, ya, bisa dijadikan lauk, ya. Kan ada ya burung dara itu kan, ya, dijadikan lauk, ya. Artinya halal itu kan untuk manusia, ya. Jadi sekali lagi juga memang Allah memberikan fasilitas kepada manusia yang harusnya disadari semuanya karena Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Yang terakhir adalah burung ababil. Ibu ababil sebagai inspirator utama atas hukuman Allah bagi setiap kezaliman. Dan pasal alaihim tayron ababil yang tiba-tiba, ini menarik, ya. Di saat terjadinya serangan itu kan dari pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha itu kan yang namanya padang pasir, ya, jarang itu namanya burung, kan. Orang di sana pokoknya nggak ada, itu kan. Kalaupun ada mungkin satu dua lah gitu kan. Tapi ini segerombolan, ya, datang yang akhirnya memberikan efek, ya, hancurnya Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tiba-tiba muncul gitu kan, dari mana ini? Ya, Pak arsala alaihim tayran ababil. Ya, nanti juga akan kita bahas di ayat yang kedua pada hari kita bahas, itu bagaimana Allah memberikan pertolongan. Tapi di antaranya memang burung ababil memberikan inspirasi yang dia patuh atas perintah Allah, mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ya, dia juga nggak kepanasan, ya, melemparkan batu, ya. Wa asal alaihim, ya, hijaratan minan nar, kan. Tanmihi bijaharatin min sijil, kan, melemparkan. Yaitu kan dari mana dipegang tuh? Apakah dengan kakinya, ya, atau dengan paruhnya, itu kan, walau alam. Yang jelas akhirnya ketika menimpa mereka pasukan gajah habis semuanya. Ya, mereka ya seperti terkena penyakit menular dan menghancurkan tubuh. Itu ya yang pertama yang kita perhatikan, yang kita dapatkan dari ayat tentang burung. Dan yang kedua, ya, bagaimana juga Allah mengirim bala tentara sebagai penolong, ya. Allah berfirman, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolongmu selain daripada Allah yang Maha Pemurah? Orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah dalam keadaan tertipu. Ini sekali lagi tegaskan juga dengan Ar-Rahman-nya. Ya, siapakah yang akan memberikan pertolongan? Ya, Ar-Rahman, Allah. Nah, ini bisa dua, ya. Bisa Ar-Rahman itu hanya Allah menolong orang beriman dengan memenangkannya, mengungguli sebagaimana yang terjadi pada masa kisah Rasulullah SAW, perang Badar, perang Uhud, ya, ada juga perang Khandaq, terus Bani Qainuqa diusir, Bani Nadir juga diusir, ya, terus juga perang Khaybar, lalu peperangan setelahnya, itu kan, itu semua Allah yang mengatur dengan diberikan kemenangan. Tapi juga di sisi lain bisa saja kepada orang kafir dimenangkan, ya.
Ya sekarang kan orang kafir menang nih. Ya. Orang yang tidak beriman unggul dalam kehidupan dunia ya, yang sifatnya materialistis. Ya. Memang unggul, menang umat Islam terpuruk atau dalam kondisi lemah, kan? Sehingga mereka unggul. Tapi kemenangan yang pertama itu lebih baik daripada kemenangan kedua. Ya. Kalau yang pertama kan memang Allah sudah sekedar memenangkan ya dengan perlawanan-perlawanan atau juga tindak ya pahlawanan yang dilakukan oleh para kaum muslimin ya, tapi juga Allah akan memberikan nanti di akhirat berupa surga. Tapi kalau yang kedua orang kafir nisbi, ya, kemenangan yang nisbi, kemenangan yang ya sifatnya sementara dan fata morgana. Ya kalau mereka tidak mau bersyukur atau beriman setelah kemenangan diberikan, nah ini jadi cara Allah menyiksa mereka dengan standar perbuatan mereka. Nah tentunya ini tidak berlebihan saya katakan bahwa kemenangannya tidak selesai diraih oleh orang-orang kafir ya. Kalau mereka menggunakan kedisiplinan dalam mengatur strategi ya. Makanya kita juga harus mengungguli mereka dalam kedisiplinan. Bagaimana strategi-strategi yang kita lakukan untuk bisa mempertahankan eksistensi keberadaan kita di dunia. Kita ini berada dalam al-harb ya. Kita dalam perang ya, dalam perang artinya berusaha untuk melawan segala ya serangan-serangan ya dari pihak musuh. Nah, perang kita adalah harbu wujud, perang eksistensi. Jadi itu hal yang memang kita pahami ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan akan memberikan pertolongan ya. Yang ini juga kita ini berharap ya Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Nah, dikatakan di sini bahwa yang bisa menolong kalian wahai orang-orang beriman ya adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ya yang berani mengatakan ketika umat Islam menang adalah karena senjata yang sudah banyak, karena kekuatan yang begitu kuat, ya, jumlah pasukan yang banyak dan bala bantuan atau tentara yang banyak belum tentu bisa memberikan kemenangan. Kita lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentara terkuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari Allah tentunya ayat di atas menampik segala kemungkinan sesuatu yang boleh jadi diandalkan oleh siapapun untuk membela mereka. Apakah uang diandalkan, kekuasaan diandalkan, pasukan diandalkan, pertemanan diandalkan, dan lain sebagainya. Kadang manusia begitu kan, materi. Ya. Melihat materi, pokoknya kalau ada uang pasti menang. Kalau ada kekuasaan pasti gampang. Ya. Kalau ada pasukan pasti unggul. Ya. Kalau ada pertemanan bisa ya menjalankan aktivitas. Itu begitu kan, kemudahan-kemudahan yang mungkin bisa dicapai oleh 4 hal yang dimiliki oleh manusia. Tapi sesungguhnya itu tidak bisa menjamin kemenangan, bahwa tentara terbaik adalah tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus dijadikan andalan. Ya. Sekarang kan kayak di Afghanistan ya kan, akhirnya Amerika hengkang dari Afghanistan. Ya. Padahal mereka sudah punya banyak ya cara ya itu untuk mempertahankan ya. Tapi nggak sanggup ya. Karena ya jadi Afghanistan yang Islamnya kuat ya mampu memberikan efek jerak kepada mereka. Ini tentunya yang perlu kita ingat ya kan. Dan juga yang lain adalah tentara terkuat adalah dari Allah, senjata super canggih pun, bom atom, mobil tank, alat-alat perang yang canggih lainnya bukanlah kekuatan yang tidak terkalahkan. Banyaknya tentara dan pasukan, hewan perang yang kuat dan amunisi yang banyak bukanlah kekuatan yang dapat diandalkan. Semua itu adalah nisbi dan lemah di hadapan Ar-Rahman. Sekarang mungkin orang andalkannya jarak jauh ya, perang jarak jauh ya. Dengan mengencet tombol langsung melesat itu. Ya, kayak kemarin perang Palestina dengan Yahudi kan. Kelihatan itu kan bagaimana akhirnya orang-orang Palestina mampu menjangkau ya mengirimkan senjata dengan cara bertubi-tubi ya sementara pihak musuh punya penangkalnya tapi nggak sanggup menangkal ya bom yang disebarkan ya, atau yang dikirimkan sehingga mampu menjangkau tempat yang strategis. Nah ini tentunya ya semua yang terjadi kalaupun mereka punya bom-bom yang canggih sekalipun itu tidak akan berhasil
kecuali kalau Allah memang izinkan. Allah izinkan. Dan pasti akan kalah kalau Allah juga ingin mengalahkan mereka. Karenanya bagi umat Islam, ya, walaupun tetap mempersiapkan diri dengan berbagai sarana, tapi jangan tinggalkan namanya tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, oh dialah yang nanti akan memberikan kemenangan kepada umatnya. Ya kan? Inna lanansuru rusulana waladina aman. Kami pasti akan membela dan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang bersamanya. Jadi sekali lagi ya, apapun tangkian senjata yang super, yang baru dibuat ya ataupun yang lainnya ya tidak akan bisa mengalahkan umat Islam kalau Allah ingin mengunggulkan itu. Ya. Bahkan dalam hadis hadis juga dikatakan ya kullaini jama'atu wal indu ya ala ayatuka bisya'in lam yanfa'uka bisya'in illa qad katabahu Allah laka. Katakanlah sekiranya bangsa manusia dan jin seluruhnya bersatu padu untuk memberikan manfaat, ya, memberikan sesuatu yang baik kepadamu, kalau memang Allah tidak izinkan, nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi, kan? Walaupun ingin berbuat baik. Tapi Allah inginkan yang lainnya. Ya, apakah yang lebih baik, atau mungkin luar sih. Gitu. Atau juga, yang wanita mau ala an yadurruka bisya'in, la yadurruka illa bisya'in, qad katabahu alaika. Kalaupun ada sekelompok manusia ingin mencelakakan kamu, wahai manusia, orang beriman, tapi kalau Allah nggak izinkan, nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi hati. Tapi kalau yang terjadi, yang udah kehendak Allah, ya, walaupun manusia tetap punya peran ya. Kalau baik, dia akan mendapatkan pahalanya dari kebaikan itu. Tapi kalau buruk, dia akan mendapatkan dosanya dari apa yang dilakukan. Teman, ketentuan juga, kalau memang terjadi, ini sudah kehendak Allah. Kita yang menerimanya, apakah berusaha untuk melawan atau bersabar-sabar saja, atau juga mencari solusi untuk bisa keluar dari segala masalah yang dihadapkan oleh pihak musuh. Nah ini tentunya antara keluar yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan Allah Taala menceritakan mengenai orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah. Mereka mengharap pada selain Allah pertolongan dan rezeki. Lalu Allah membantah keyakinan mereka tersebut. Apa-apa yang mereka harapkan tidak mungkin tercapai. Jadi kan ada usaha itu kan begini, usaha begitu. Kalau memang yang diceritakan ini ya apa ya tidak baik ya tidak baik ya. Bahwa orang-orang musyrik sama sekali tidak memiliki penolong dan pelindung selain Allah. Ya. Tapi mereka mengindahkan itu. Mereka tidak mau meminta kepada Allah. Ya. Cukup mereka dengan ya menghuni nasib, kan, atau juga dengan berdoa di patung-patung mereka, di berhala-berhala mereka. Oleh karena itu selanjutnya Allah dia katakan yang artinya orang-orang kafir banyak benar-benar ya telah tertipu. Inil kafiruna illa fi ghurur. Ya orang kafir senantiasa dalam keadaan tertipu karena melihat dunia itu segala-galanya kan. Kalau sudah punya uang, kalau punya harta, kalau punya kekuatan, kalau punya pasukan atau punya kedudukan dan pasti lain pasti akan menang. Allah kalau memang bersungguh-sungguh ini dilakukan oleh manusia ya nggak akan terjadi ya. Allah lah yang menetapkan semuanya ya. Ya tentunya juga kita tidak boleh berputus asa untuk mendapatkan atau menerima dan yang mengharapkan dari Allah SWT kemenangan. Walaupun tetap kita juga punya kerja untuk bisa mendapatkan itu. Nah, lalu juga yang terakhir ya, ini kepada rezeki. Ya, sebenarnya yang lain juga rezeki ya, rezeki yang bentuknya mendapatkan dari binatang ya, atau dari tentara. Nah, yang terakhir adalah semua rezeki adalah dari Allah. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa balajju fi utwi wa nufur. Atau siapakah dia yang memberi kamu rezeki? Ya. Jika Allah menahan rezekinya, ya, mananya mereka terus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Nah ini ya, ini perlu juga ditegaskan tentang kata amsaka itu kan tadi jelas ya, apakah dengan merampas, mengambil, dengan menahan, ya, sebagainya itu Allah berhak. Kadang kita mohon kepada Allah rezeki, tapi Allah tahan. Ya, nggak apa-apa, karena milik Allah yang berhak itu kan. Bagaimana kalau kita punya uang, lalu ada yang minta, atau ada yang minjem, atau ada yang ngemis gitu kan, kita punya hak untuk menahan itu kan. In amsaka rizqan, ya rezeki yang kita miliki kita tahan.
tidak diberikan kepada orang, walaupun itu kurang etis ya, kurang baik ya. Lebih baik kan memberikan secukupnya ya. Nah ini juga Allah berhak saja menahan kalau orang sudah punya belum punya harta ditahan, nggak usah lu diberikan ya. Atau bisa saja merampas, mengambil lagi ya, rezeki yang dimiliki oleh manusia hilang begitu saja oleh karena Allah melakukannya. Atau juga ya memberikan yang terbaik di sekitarnya ya, dalam meraih ya, ingin mendapatkan rezeki. Nah di sini juga Allah Subhanahu Wa Taala ya memperlihatkan ya tentang bagaimana ketetapan yang memang berlaku bagi manusia. Salah satunya rezeki ya. Sebenarnya ada 4 yang ditetapkan oleh Allah, tidak bergeser, tidak berkurang, ya, tidak meleset gitu kan. Sebelum terlahir ke muka bumi, Allah telah menetapkan bagi manusia 4 ketetapan. Ini ada dalam hadis keempat ya, di Arba'in. Jadi jika kalian pelajari, ada nanti ketemu tentang hadis 4 ya, tentang penciptaan manusia. Ya. Nah, salah satu dari 4 ini ada namanya rezeki. Jadi ajal ya. Jadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala tentang ketentuan yang akan berlaku bagi manusia. Apa itu rezeki? Ya. 2 amal, 3 ajal, yang ketiga 4 dan nasib. Hidup bagi atau sengsara. Jadi 4 hal ini memang nggak bergeser. 4 hal ini sudah ada ketetapan. Rezeki yang akan setiap hari didapat oleh manusia, amal juga demikian. Kalau ajal ini banyak orang yang suka menghindar ya, tidak mau cepat-cepat ya. Dan yang terakhir adalah nasib, bagian bahagia, hidup bahagia maupun hidup sengsara. Nah, apa mana rezeki? Kita ambil yang satunya, karena memang bahasa kita dalam ayat adalah rezeki. Apa itu rezeki? Rezeki adalah masa kaulah lil abdi fantafabihi. Ya. Jadi Allah SWT perkara yang Allah anugerahkan ya. Jadi Allah katakan apa? Perkara yang Allah anugerahkan kepada hamba dan bermanfaat dengannya. Ini rezeki. Jadi hakikatnya itu rezeki itu yang hendaknya bermanfaat ya, atau yang memang dia bisa bermanfaat untuk dirinya, yang Allah berikan kepadanya lalu bermanfaat. Tapi kalau nggak bermanfaat bukan rezeki. Ya, kalau nggak bermanfaat bukan rezeki. Rezeki ada berbagai macam ya, ragam rezeki Allah. Ada iman, ya alhamdulillah kita diberikan iman oleh Allah. Ini rezeki yang utama lah. Kedua, kehidupan yang lebih umum ya, kehidupan manusia itu semuanya ada rezeki. Agar manusia bisa memanfaatkan dengan baik ya. Ketiga, ilmu. Ya, alhamdulillah kita punya kesempatan untuk menambah ilmu ya. Ini rezeki Allah. Tubuh dan semua yang ada dalamnya. Ya. Anggota tubuh kita begitu sempurnanya, berbagai macam ya, model manusia ya, dari wajahnya, dari jenis kulitnya ya, atau dari besar pendeknya, berat dan ringannya, itu semua adalah rezeki dari Allah. Manusia tidak bisa menghindari itu. Lalu yang terakhir adalah harta. Harta juga demikian rezeki. Semua ini tidak dipungkiri bahwa Allah yang memberikan, Allah yang menganugerahkan. Aman hadzal ladzi yarzuqukum in amsakna. Nah, perlu kita berhati-hati ya, ada ungkapan yang indah ya. Disebutkan ini belum sempat saya terjemahkan ya, tapi mungkin bisa didengar ya, lalu dicatat ya makna daripada ayat ini. Disebutkan manusia itu seringkali begini, kullama izdada umron lam yazdad hudan illa bu'da. Sekiranya manusia itu ditambah umurnya ya, bertambah usianya, tapi sayang banyak di antara mereka yang tidak berapa hidayah, tapi malah jauh dari hidayah. Kalau kecil mungkin masih taat dengan orang tua, mengikuti bagaimana orang tua memerintahkan. Sholat Jumat, sholat jamaah, ikut sholat jamaah.
tumbuh terus, akhirnya dia merasa enak dan nyaman gitu. Alhamdulillah kalau begitu kan. Tapi seringkali ada juga yang ketika di awalnya baik, di usia yang sudah mulai besar dan dewasa, ya, dia nggak mau lagi. Ya, bukan bertambah hidayah, tapi malah jauh dari hidayah. Sayang kan? Ya, sayang sekali ketika Allah berikan usia, kesempatan untuk beribadah tapi nggak dilakukan. Ya, mungkin yang aktif di media sosial ya kan, ya, di Facebook itu kan sedang menyebar tuh kan tentang kisah G13 PKI, ya, itu kan ada yang gembongnya itu kan diceritakan kecilnya, mudanya itu bagus ya, dia muazin ya, bahkan daya tangkapnya bagus ya, menjadi kesayangan orang tuanya ulama ya. Jadi bagus dia kalau ngaji, pokoknya ya, nikmat lah dia mendengarnya kan. Tapi sayang pergaulannya salah, ketika dia belajar di Jakarta dia bertemu dengan orang-orang komunis ya, sehingga akhirnya ya orang tersebut malah menjadi ya apa orang pertama lah itu kan, bosnya dari komunis ya, sampai dia melakukan pemberontakan dan hanya dia dikejar ya, dan setelah itu dia tertangkap dan dia akhirnya dihukum ya, mati. Nah, di saat hukum mati pun mau mati, diberi kesempatan untuk berbicara terakhir kali. Tapi apa kata-katanya? Ya, bahkan mengatakan bahwa komunis yang terbaik, kan? Komunis yang terbaik. Ungkapan yang tidak bertobat ya, dengan kesalahan yang dilakukan. Ya. Padahal awalnya dia adalah seorang santri ya, seorang yang juga baca Qurannya, nggak tahu apakah sudah hafal atau belum. Yang jelas dia memang melakukan pengabaian dengan iman yang Allah berikan, orang tuanya beriman, dia tidak. Ulama idada malam, ini juga ulama idada malam lam yazdad huda illa bu'da. Seringkali ada orang yang diberikan oleh Allah harta yang lebih ya, harta yang banyak tapi tidak bertambah pula hidayah, tapi malah jauh dari hidayah. Hartanya digunakan untuk foya-foya, harta digunakan untuk melakukan tindak kekerasan ya, membayar orang untuk membunuh orang lain ya. Harta yang digunakan untuk money politik, harta digunakan untuk membayar pejabat, harta digunakan untuk dia mudah ya melakukan korupsi ya, atau juga untuk membayar ya, hakim ya, sehingga akhirnya hakim terperdaya dan akhirnya memenangkan yang salah, menyalahkan yang benar itu kan, dan sebagainya. Ini artinya harta yang memang tidak menguasai dirinya ya, jadi bukan malah dekat tapi malah jauh. Itu juga kullama izdada ilman lam yatadbuda illa bu'da. Ada juga orang yang bertambah ilmu, tidak bertambah hidayah, tapi menjauh dari hidayah. Ya, sayangnya ilmu harusnya untuk membuat manusia lebih fokus ya dalam ibadah dan lebih khusyuk ya. Ini ungkapan ini yang perlu kita renungkan. Orang musyrik juga mengenal Allah ya. Ya, ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa orang-orang musyrik itu mengenal Allah hakikatnya. Mereka mengakui sifat rububiyah Allah. Mereka meyakini bahwa Allah memberi rezeki, mencipta dan mengatur. Ya, mengatur alam semesta. Ibnu Abbas mengatakan di antara keimanan orang musyrik jika dikatakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit, bumi dan gunung, mereka akan menjawab Allah. Ya, sedangkan mereka dalam keadaan berbuat syirik kepadanya. Ikrimah mengatakan jika kamu menanyakan kepada orang-orang musyrik siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Demikianlah keimanan mereka kepada Allah, namun mereka tetap menyembah selain Allah juga. Maka iman sebenarnya kepada Allah bukan hanya mengakui Allah sebagai pencipta dan pemberi rezeki saja. Ya, sebagaimana ajaran yang dilakukan oleh para filosof ya. Namun iman yang sebenarnya adalah dibuktikan dengan beribadah kepada Allah semata, karena sembahan ya, kesembahan yang diibadahi selain Allah adalah kesembahan yang batil. Hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Apa makna iman ya? Mau profil lisan, wa sadaqah fil jinan, wa amalun bil arkan. Jadi kata iman itu hakikatnya tiga hal ya fungsinya. Pertama yang menetap, yang diikrarkan oleh lisan, lalu dibenarkan oleh hati dan diaktualisasikan dalam perbuatan. Nah, terakhir lagi yang ingin saya sampaikan adalah
Di sini ada 3 kata kerja yang bersambungan ya. Kita lihat kan di awal ayat yang kita bahas pertama tadi, ya awalam yarau ila tayri fawqahum safati wa yaqbid ma yumsikuhunna ila rahman. Ya. Innahu bikulli syai'in basir. Yang kedua, amman hadzal ladzi wajundul lakum yansurukum min dunir rahman. Yansurukum. Ya, yansurukum min dunir rahman in kafirun illa fi ghurur. Yang ketiga, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu. Balaju fi utuwi wa nufur. Nah, ini untuk menunjukkan adanya kesinambungan. Allah senantiasa menahan, Allah senantiasa menolong, Allah senantiasa memberikan rezeki. Tidak pernah berhenti Allah. Senantiasa, continue, terus menerus. Dan hakikatnya memang Allah tidak pernah bosan memberikan apa yang dibutuhkan oleh makhluknya. Terutama juga kita manusia, orang yang senantiasa mengharapkan sesuatu yang terbaik. Nah, ini tentunya isyarat gitu kan bahwa memang kata kerja tapi bentuknya mudhari ya. Mayun sikuna ya surukum ya yarzukukum ini adalah kata kerja yang begitu unik ya, begitu unik bahwa Allah SWT ingin menjelaskan ibadah ataupun aktivitas lain hendaknya dilakukan dengan terus menerus, tidak boleh berhenti, sebagaimana Allah telah memperlihatkan akan pertolongannya ya, akan pergerakannya atau akan anugerahnya memberikan rezeki juga tidak sembarangan. Ya, jadi tidak sekali-kali atau tidak sebentar, tapi senantiasa dilakukan berkali-kali dan selanjutnya sampai akhir zaman. Itu saja apa yang bisa disampaikan. Allah senantiasa tidak akan pernah berhenti, ya, tidak akan berhenti melakukan yang terbaik untuk hambanya. Allah akan selalu dan tidak akan pernah berhenti menolong dan memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Ya. Allah alam bisawab. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih. Aku qouli hadza. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan? Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Isa. Itu Ustaz yang tadi kan ada 4 hal yang sudah ditentukan oleh Allah dari sebelum manusia lahir, itu kan salah satunya ada ajal itu ya Ustaz ya. Ya. Itu apakah hanya waktu atau istilahnya batas usia atau juga sampai bagaimana cara orang itu meninggal gitu. Karena kan berarti kan soal husnul atau soal khotimahnya berarti kan kalau begitu sudah ditentukan juga gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya. Jadi yang masalah adalah memang cuma ajal. Kalau masalah tata cara itu atau cara dia meninggal itu ikhtiar kita. Maka kita kan selalu diajarkan untuk meminta kepada Allah ketika di waktu sujud ya. Di antara permintaan itu harusnya kita selalu mengatakan atau mohonkan doa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatim. Ya Allah, ya berikanlah jalan hidup akhir aku yang terbaik. Ya. Jadi minta ikhtiar. Ya. Kita mengarahkan diri kita, memohon kepada Allah agar diberikan terbaik saat ajal. Yang kita tidak tahu ajal kita. Jadi Allah tidak menentukan masalah dia menentukan akan kemana-kemana. Ya. Walaupun kita tetap diarahkan untuk yang terbaik ya oleh Allah, yaitu musayyar tadi. Nah masalah ajal demikian, nah masalah cara orang meninggal itu tidak tahu. Tidak tahu, bukan tidak tahu, artinya Allah tidak mengatur itu, manusia lah yang mengatur bagaimana caranya dia bisa mendapatkan yang terbaik saat ajalnya datang. Makanya di antara rahasia Allah kan meninggal, ya mati kan rahasia Allah kan tidak diberikan kepada manusia agar manusia senantiasa bersiap-siap dan tidak terbetis sedikit pun melakukan hal yang buruk gitu kan, sehingga khawatir kalau pas dia melakukan itu ya dia menjadi ajalnya itu kan. Nah ini kan ikhtiar ya. Ikhtiar dia untuk senantiasa menjaga kebaikan, menghindari keburukan. Korun, Firaun, Haman, kan? Itu 3 jenis orang yang akhirnya ikhtiarnya buruk. Ya. Padahal kebaikan sudah diperlihatkan oleh Allah dengan diutusnya Nabi Musa. Ya. Bagaimana coba dengan ilmu sebagai Haman, ya, hartawan sebagai Korun, nah bangsawan atau juga pejabat kekuasaan sebagai Firaun, itu diperlihatkan oleh Allah di hadapan 3 orang
ini Musa dan mukjizat-mukjizat Nabi Musa, tapi nggak bergeser. Allah ingin arahkan kepada yang baik, tapi nggak mau. Akhirnya ajalnya menentukan demikian. Jadi Allah tidak menentukan hal yang tadi ditanyakan, yang menentukan kita. Kita yang menentukan kita mau di mana kita nanti. Apakah kita dalam ajal gitu kebaikan, ya, atau na'udzubillah ya, ajalnya dalam keburukan. Gitu ya. Baik Ustaz. Al-akhir, ada yang lain? Informasinya pekan depan kita imtihan ya, ujian ya, UTS ya. Ustaz, UTS. Iya Ustaz. Gimana? Apakah semua slide-nya Ustaz yang UTS atau Iya. bagian? Ya, semuanya. Jadi modelnya nanti kan multi choice ya. Ya. Biasanya kan Nggak ada esai sama sekali Kak Ustaz. Kenapa? Nggak ada esai sama sekali Kak Ustaz. Mau pakai esai atau enggak? Enggak Ustaz. Hah? Jangan. PG aja Ustaz, nggak apa-apa. Oke ya. Ikhlas Jadi Ustaz, memang PG. ada dua model kan. Ada orang yang suka dengan PG, ada orang yang sukanya esai ya. Boleh Ustaz? Hah? Boleh nanti Ustaz, koreksinya lama Ustaz. Ya, memang karena online itu kesulitan nanti kalau pas nggak baik ya ininya. Ya insya Allah sih kita PG aja lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz, Masya Allah. Insya Allah. Disiapkan paling 25 soal ya. Baik Ustaz. Ya. Ya baik Ustaz. Soalnya apa aja Ustadz, yang penting ilmunya berkah. Nah, iya makanya Iya, itu benar. kalau bagi saya yang penting ilmu. Kalau untuk ujian nggak perlu dikhawatirkan, insya Allah mudah ya. Dan caranya Misalkan, juga berkah ya Ustadz. misalkan jumlah ayat surat Al-Mulk berapa, terus juga ya nyambung ayat ya. Terus juga ya isi kandungan ayat yang sudah kita bahas lah gitu kan. Iya. Makanya juga mudah-mudahan sudah pada hafal ya surat Al-Mulk ya. Ini kan surat yang perlu kita baca setiap hari ya. 10 ayat Ustadz. Padahal tiap hari 10 ayat. 10 ayat. Iya, insya Allah. Kalau sudah hafal 10 ayat. Ya 10 udah cukup lah ya. 10 dari 10 ayat itu yang tadi ditanyakan ya. Ya nanti saya kirim ini ya slide-nya, materinya untuk dijadikan bahan bacaan-bacaan. Intinya sebenarnya memang agar kita paham, untuk menguatkan kembali apa yang kita paham, saya dibuat ujian. Nggak usah kalau takut ya dengan ujian, ya yang penting jalankan aja. Baik, itu saja ya. Ada yang lain? Pekan lalu saya belum sempat ini ya kirim ya. Udah kirim belum yang lalu? Belum Ustaz. Belum ya. Apa? Belum Ustaz, belum. Ya, nanti saya kirim di grup ya. Baik, itu saja. Jika nanti tidak ada yang tanyakan, kita cukupkan. Ya, ada waktu untuk istirahat ke materi kedua ya, kalian. Syukran lakunna. Terima kasih atas ya kehadirannya, partisipasinya. Mudah-mudahan pekan depan bisa mengikuti ujian UTS dan bisa sukses dalam ujiannya, dimudahkan Allah, dan juga ilmunya mendapatkan keberkahan. Terima kasih. Aqul qouli hadza, kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.